Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera pada hari ini, Rabu 31 Desember 2025. Presiden direncanakan menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi bencana sebagai bentuk perhatian langsung terhadap para korban bencana. Rencana kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjelang tahun baru sempat disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden telah melihat langsung daerah-daerah terdampak dan memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di daerah tersebut. Negara akan terus hadir hingga proses pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kunjungan Presiden kembali ke Aceh dan Sumatera, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama warga terdampak, menjadi simbol empati, solidaritas, serta komitmen pemerintah sendiri untuk berdiri bersama rakyat dalam situasi tersulit. Dari lokasi bencana inilah tumbuh kembali semangat kebersamaan, harapan baru, serta keyakinan bahwa negara tidak akan meninggalkan rakyatnya. Oke pemirsa, ini sudah hadir sejumlah narasumber kami untuk membahas apakah kemudian kebijakan dari Presiden untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak di Sumatera hingga Aceh gitu ya. Apakah sudahkah tindakan yang tepat begitu ya? Sudah hadir bersama kami di sini ada Prof. Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mbak Maria, ya. Mbak Rati. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada staf khusus KSP, ada Timothy Ivan Trigono. Mas Ivan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Ini sebenarnya apakah ini memang tindakan yang terencana atau ini memang refleks saja dari Presiden Prabowo yang oke, saya akan menghabiskan besok malam tahun baru di sana? Ya, tentu ketika kita berbicara tentang Pak Presiden, tentu kita harus melihat apa yang pernah dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden belakangan ini begitu. Nah, berkaitan dengan kunjungan ke Aceh, ini tentu merupakan simbol empati ya, simbol kepedulian dari Bapak Presiden bahwa beliau ingin merasakan apa yang juga dirasakan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya di Aceh begitu. Nah, memang rencana ke Aceh ini sudah sempat dibahas beberapa hari sebelumnya ya. Sudah sempat disampaikan oleh Pak Mensesnek, sudah sempat disampaikan oleh Pak Dasko juga, sudah sempat disampaikan oleh Pak Kepala Staf juga tadi malam begitu. Nah, memang rencananya Pak Presiden dijadwalkan akan take off hari ini jam 9 pagi menuju Banda ya. Lalu dijadwalkan Pak Presiden seharian ini mengunjungi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidi dan juga Kabupaten Bener Meriah. Rencananya Pak Presiden juga akan bermalam di Aceh dan besoknya juga akan berkunjung ke Aceh Tamiang. Jadi mungkin istilah merayakan tahun baru ini agak kurang tepat jika kita pakai dalam kondisi sekarang ya. Mungkin lebih tepatnya adalah Pak Presiden ingin membersamai rakyatnya di Aceh dalam melewati malam tahun baru. Begitu Mbak. Mas Ivan, rencananya Bapak Presiden akan sampai kapan di sana? Apakah memang hanya fokus di Aceh atau juga nanti akan mungkin muter begitu ke wilayah lainnya? Ya, sementara info yang saya dapat Pak Presiden hanya akan di Aceh ya, sampai besok siang terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada perkembangan, ada update lagi apakah akan ke Sumut dan Sumbar, nanti kita akan infokan lebih lanjut begitu. Dan bagaimana kemudian dengan para pembantu Presiden dalam hari ini Kabinet Merah Putih? Ya, kalau Kabinet Merah Putih kan memang sudah sejak kemarin ya membersamai Satgas Pemulihan Pasca Bencana dari DPR kan, bersama Pak Dasko kemarin. Sejumlah menteri juga sudah standby di Aceh dan juga nanti rencananya akan berkantor di Aceh selama mungkin 1-2 minggu. Misalkan kemarin kita lihat ada Kasat, lalu ada Mensos, lalu ada Menkyu ya. Jadi sejumlah jajaran menteri PU itu juga sudah ada di Aceh dan rasa-rasanya semua Kabinet Merah Putih saat ini sedang berkeliling begitu ya. Dan nantinya juga KSP
kita pada tanggal 2 Januari juga akan berkunjung ke Aceh untuk mengirimkan bantuan. Jadi memang segala daya upaya selalu kita kerahkan untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, begitu. Baik, saya bergeser ke Prof. Gun-Gun. Kalau berbicara mengenai Presiden akhirnya mengambil langkah untuk membersamai dari warga terdampak menjelang malam tahun baru. Tadi sejumlah agenda sudah dipersiapkan. Kalau Mas Gun-Gun melihatnya apa pesan simbolik yang paling kuat yang ingin disampaikan Presiden? Iya, ini memang menunjukkan empati ya. Saya setuju tadi ini bukan soal ekspresi simbolik perayaan. Karena secara psikologis tidak ada perayaan tahun baru bagi keluarga terdampak banjir Sumatera. Jadi ini keprihatinan. Dan di situasi prihatin seperti ini memang salah satu simbol yang harus kuat terpancar dari Presiden adalah empati. Selain tentu kebijakan. Nah ini yang paling penting yang kedua. Saya tidak menutup asumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden itu adalah hal baik. Ini harus kita apresiasi, yang baik harus kita apresiasi kan. Hadir di tengah situasi bencana itu menjadi penting bagi menciptakan yang disebut dengan kenyamanan. Itu dulu. Nah baru setelah kenyamanan itu memang langkah progresif Mbak Maria, Mbak Ratih, menurut saya penting terutama untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Ini hal mendasar bagi keluarga terdampak. Contoh misalnya, bagaimana kebijakan soal antisipasi perumahan sementara dan nanti pasca rehab dan rekonstruksi maksud saya untuk perumahan rakyat. Kemudian yang kedua misalnya kesehatan, karena banyak keluarga yang sekarang mengalami problem kesehatan pasca banjir. Sudah 1 bulan lebih. Dan bantuan makanan yang harus intens dan itu terkelola dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang sampai mungkin hari ini itu ada masalah dengan akses. Jadi memang secara psikologis Presiden hadir ini untuk membuat kenyamanan dari warga terdampak, tapi juga yang paling penting mungkin mereka ingin realisasinya ya. Betul, itu yang kedua yang Mbak Rati sebut tadi, itu sangat substantif. Ya psikologis itu kan akan sangat temporer, nyaman itu ya penting, tetapi pasca nyaman itu mereka kemudian mendapatkan kepastian. Kepastian itu levelnya Presiden adalah kebijakan yang punya rembesan ke bawah. Hampir seluruh menteri kabinet harus bekerja dengan model terorkestrasi dengan baik. Contoh ya, listrik misalnya. Ini kan kebutuhan sangat vital di tengah masyarakat. Gelap gulita, mana daerah-daerah yang sampai hari ini misalnya belum nyala. Itu prioritas, jangan sampai kemudian keduluan oleh masyarakat biasa untuk kemudian mengambil inisiatif, karena pemerintah dalam konteks ini hadirnya negara kan menjadi penting. Contoh lain adalah soal yang paling krusial adalah mereka tempat hunian nih ya, kan banyak yang masih di tenda-tenda dan tidak layak. Oleh karena itu maka itu yang jadi prioritas yang tadi kita sebut sandang, pangan, papan itu adalah basic need yang kemudian harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jadi hadirnya Presiden bagus, akan jauh lebih bagus lagi kalau kemudian tata kelola untuk memastikan bahwa seluruh basic need tadi terpenuhi itu menjadi prioritas utama. Itu dia, Mas Ivan, apakah kemudian kehadiran dari Presiden ini yang tadi dimaksud sama Prof. Gun-Gun, karena memang Presiden ingin betul memastikan bahwa proses penanganan dan juga percepatan pasca bencana ini juga berjalan sesuai dengan ritme keinginan dari Presiden, cepat dan kemudian pasti langsung dirasakan oleh rakyat, karena selama ini mungkin Presiden merasa kok agak lama ya. Ya, pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun ya, bahwa basic needs itu sangat diperlukan oleh masyarakat dan itu sudah dan akan terus menjadi concern dari pemerintah, akan terus menjadi concern bagi Bapak Presiden begitu. Nah, berkaitan dengan misalkan hunian begitu, tadi Pak Mensos, Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri Perumahan juga menyampaikan bahwa per 28 Desember yang lalu itu Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian selesai sebanyak 1.050 unit ya. Itu 450 unit dibangun oleh BNPB dan juga 600 unit dibangun oleh Danantara begitu. Memang sudah banyak data usulan yang masuk ke kita ya,
berkaitan dengan Huntara dan juga Huntap begitu. Nah, kalau untuk Huntap kan sudah dilakukan groundbreaking untuk 2.600 hunian tetap oleh Menteri Perumahan. Nah, lalu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Pak Presiden juga sudah menetapkan kebijakan akan ada bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Lalu juga berkaitan dengan perabot rumah tangga, Presiden juga sudah memerintahkan ada kebijakan bantuan stimulan sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, lalu juga ada bantuan berupa beras ya, beras 10 kilogram per bulan. Lalu ada ini uang, istilahnya uang makan ya. Kalau kita bicara anak kos itu ada uang makan bulanan. Itu 450.000 per orang selama 1 bulan, dan itu akan diberikan maksimal 3 bulan. Ya, lalu juga ada dana tunggu hunian DTH gitu. Bagaimana? Realisasinya bagaimana saat ini? Sudah banyak sekali bantuan yang kemudian perluasan bantuan yang diberikan oleh Presiden ya? Iya, saat ini sudah banyak sekali ya perluasan bantuan dilakukan oleh Bapak Presiden. Misalkan tadi saya sebut dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian itu di Aceh kita sudah distribusikan ke 3 kabupaten kota dan sudah menjangkau 2.500 kepala keluarga dengan total anggaran itu sekitar 4,5 miliar. Lalu di Sumut kita juga sudah menjangkau 4 kabupaten kota dan menjangkau 2.650 kepala keluarga. Di Sumbar kita juga sudah menjangkau 8 kabupaten kota untuk 2.100 kepala keluarga ya. Lalu kan sekarang ini juga sudah ada transisi ya, dari yang masa status transisi darurat menjadi status pemulihan begitu ya. Sebagai contoh misalkan di Aceh begitu ya. Di Aceh itu sudah ada 21 kabupaten kota yang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan ya, dan sedang ada 3 kabupaten kota lagi yang sedang proses peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan. Artinya dengan peralihan status ini kan artinya progres perbaikan, progres pemulihan bencana itu betul-betul terasa ya. Waktu preskon kemarin, Senin kemarin, Pak Seskap juga menyampaikan bahwa pemerintah selama 1 bulan ini sudah melakukan begitu banyak kerja-kerja, dan ini menunjukkan bahwa negara itu hadir begitu. Ya, Mas Ivan, ini sudah sebulan lebih, kemudian juga kalau menutup tahun 2025 kan pasti ada refleksinya ya, ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya Presiden Prabowo Subianto memang sering bolak-balik ke lokasi bencana. Tapi begini, di publik netizen juga banyak mungkin viral di media sosial terkait kepala daerah yang mengatakan untuk misal kita kutip 1 Aceh Utara, ini juga bahkan bantuan belum masuk dan lain sebagainya. Evaluasinya seperti apa? Karena beberapa pihak baik netizen, masyarakat Indonesia banyak juga berkomentar nampaknya bantuan ini juga tidak dirasakan masif oleh mereka. Evaluasinya Mas Ivan? Ya, saya rasa kita mesti melihat ke belakang ya. Sejak hari pertama, sejak detik pertama, pemerintah sudah bekerja dengan sangat keras. Pemerintah sudah mengerahkan segala daya upaya, tetapi kan yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa Pak Presiden juga tidak punya tongkat Nabi Musa ya. Lalu sudah disampaikan juga oleh Pak Seskap bahwa memang ada kendala cuaca ekstrim, lalu ada kondisi geografis yang memang sulit ditembus ya. Sebagai ilustrasi saja bahwa 4 kabupaten kota yang sempat terisolir pada waktu itu memang akses jalannya betul-betul terputus dan memang hanya bisa dilalui melalui jalur udara saja gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi, ada situasi di mana memang di luar kuasa manusia, di luar kuasa pemerintah. Tetapi apapun itu tidak membuat pemerintah menjadi gentar, tidak membuat pemerintah menjadi menyerah. Ya. Justru ini menjadi pemacu bagi pemerintah agar tidak ada satupun desa, tidak ada satupun RW, RT ya, ataupun kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan ya. Saya rasa per hari ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Menko PMK dan Pak Seskap bahwa distribusi bantuan sudah jauh lebih merata, sudah jauh lebih terdistribusi dengan baik ya. Artinya pemerintah kan terus mengevaluasi, misalkan berkaitan dengan sistem distribusi bantuan. Ya, tadinya kita sulit menembus daerah terisolir, tapi kita kerahkan semua helikopter. Kita evaluasi bagaimana mekanisme atau metode penerjunan barang ya. Yang waktu awal-awal itu kita belajar, kita terjunkan, lalu ada beras yang tercecer, ada beras yang pecah. Kita lakukan evaluasi, bagaimana kita evaluasi menggunakan box dengan baling-baling ya. Lalu kita juga evaluasi menggunakan sling road gitu. Jadi artinya berbagai macam evaluasi, berbagai macam perbaikan itu kita lakukan, dan sekali lagi
pemerintah selalu mendengar aspirasi dari para masyarakat, aspirasi dari para relawan ya. Dan itulah yang kita lakukan sekarang, dan alhamdulillah meskipun belum total 100% semuanya pulih, tetapi setidaknya visual-visual yang sekarang sudah beredar di media massa maupun media sosial dapat kita lihat bahwa impact-nya ataupun dampak dari kerja keras pemerintah sejak hari pertama, sejak jam pertama itu sudah mulai terasa, begitu Mbak. Oke. Ya. Baik Mas Ivan. Jadi Prof Gun-Gun kalau dikatakan, Mas Ivan mengatakan ya presiden nggak punya tongkat Nabi Musa begitu ya. Tapi kan kalau yang di masyarakat yang terdampak ini kan merasakan sekali. Bahkan setelah 1 bulan pun ternyata masih ada juga yang viral di media sosial. Seperti Bupati Aceh Utara yang mengatakan jangan sampai kita dianaktirikan dan lain sebagainya. Ya ini yang pertanyaan Mbak Rati ini faktual. Artinya sebagian di antara yang terdampak ini kan masih merasakan gap antara apa yang dinarasikan oleh pemerintah dengan yang dirasakan oleh mereka di lapangan. Wajar, kenapa? Karena begini, situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan di saat pasca bencana, apalagi ini masuk fase pemulihan ini kan luar biasa ya, akan dirasakan oleh banyak keluarga, terutama di wilayah-wilayah yang terisolir. Oleh karena itu maka menurut saya tidak cukup hanya klaim, tetapi memang yang paling penting itu adalah kebijakan yang diambil oleh presiden dari hulu ke hilir itu terdistribusi dengan baik, sekaligus ada yang disebut dengan monitoring dan evaluasi yang tepat guna, tepat sasaran. Karena kalau tidak, pengalaman penanganan bencana sebelum-sebelumnya kita bisa melihat banyak sekali oknum di lapangan. Terakhir kan yang Samosir kan. Iya. Nah, ini harus menjadi, kalau tadi ditanya refleksi, ya itu refleksi paling penting menurut saya dilakukan, bagaimana mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi supaya bolong-bolong proses distribusi bantuan itu benar-benar berjalan dengan baik dan optimal. Selain juga tentu kita harus refleksi nih faktor determinan. Karena ini Indonesia kan berada di wilayah yang rawan bencana. Sehingga kalau ditanya refleksi penting apa, bagi saya adalah kita harus berpikir faktor determinan yang mungkin juga berulang di masa mendatang. Salah satu bacaan saya yang paling penting kita refleksikan adalah hilangnya fungsi ekologis dengan baik. Contohnya misalnya rusaknya spons raksasa ya dari hutan-hutan kita akibat misalnya pendekatan kapitalistik yang begitu luar biasa dari sebagian oknum ya yang kemudian melakukan proses ya yang tidak baik, tidak benar, tidak taat hukum sehingga hutan kita rusak. Yang seharusnya dia menyerap justru menjadi longsoran kan dan itu kan membahayakan sekali bagi nyawa-nyawa. Yang saat ini juga kemudian difokuskan sama presiden ada Satgas PKH. Nah itu dia menurut saya Satgas jangan hanya membentuknya gitu maksud saya. Tapi sampai pada bagaimana itu bisa bekerja efektif sekaligus ada semacam pembuktian bahwa ini bekerja. Ada yang dikenai sanksi dan itu bisa menjadi semacam contoh atau semacam display untuk masa mendatang bahwa perilaku seperti ini itu tidak boleh lagi terjadi dan itu akan berbahaya di masa mendatang. Dan jangan macam-macam gitu ya. Dan jangan kemudian macam-macam sehingga kemudian begini, ini berulang seperti berada di pita Mobius seperti yang sering kita bahas. Ya berjalan di situ balik lagi ke situ. Sehingga nanti siklus misalnya selalu disalahkan, siklus alam maksud saya kan menjelang-jelang akhir tahun, ada curah hujan tinggi, itu hanya trigger, bukan determinan dan bukan juga amplifier. Jadi bukan penyebab utama dan bukan juga yang kemudian menguatkan, meneguhkan yang terjadinya bencana itu. Jadi bagi saya problem utamanya ada pada yang disebut dengan tadi hilangnya fungsi ekologis. Dan itu harus dijaga melalui kebijakan. Akar masalahnya begitu ya, kebijakan dan juga peran serta para stakeholder lainnya untuk menjaga alam kita. Itu yang terpenting. Waktu itu Mas Ivan juga sepakat di sini kan misalnya kita bahwa ini merupakan bencana ekologis, tapi yang paling penting adalah tak hanya sebuah narasi percepatan pasca bencana dan juga perluasan bantuan, tapi apa yang dirasakan oleh warga di sana. Kami nanti juga akan ajak Anda langsung melihat di lokasi seperti apa. Sesaat lagi, saya jeda.
Ya, baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita pantau dulu bagaimana kondisi terkini langsung dari Tapanuli Tengah. Sudah ada Haidar Faisal di sana. Selamat pagi Faisal, silakan informasinya. Ya baik, Maria, Rati dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan akan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana, di mana hal ini juga telah dikonfirmasi secara langsung oleh kantor staf kepresidenan dan juga sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Ini, Maria, Rati dan juga pemirsa, tentu juga memperkuat komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat mengatakan dalam sidang Kabinet Paripurna terakhirnya bahwa ia akan meninjau dan juga mengawasi secara langsung progres di wilayah terdampak bencana 1 minggu sekali. Sebelumnya kita ketahui bersama juga pada 18 Desember, Presiden Republik Indonesia juga mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dengan mengunjungi dan juga meninjau progres pembangunan jembatan di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Adapun hari ini sendiri, Maria, Rati dan juga pemirsa, memang untuk giat dari Presiden Prabowo Subianto sifatnya masih tentatif. Kami ini juga terus mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada sumber-sumber yang kami rasa relevan untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Namun memang belum ada kepastian. Tapi sedikit informasi yang kami peroleh dan kami bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa memang kemungkinan besar Presiden akan mengunjungi wilayah terdampak di Aceh. Dalam hal ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan juga Kabupaten Aceh Tamiang. Bahkan informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menghabiskan malam tahun baru di wilayah terdampak tersebut. Tentu Maria, Rati dan juga pemirsa, ini merupakan gestur yang baik yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena beliau di masa-masa pergantian tahun baru ini, perayaan malam pergantian tahun baru, Presiden Prabowo Subianto tidak merayakannya dengan perayaan gemerlap, melainkan hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana yang mungkin hingga sampai saat ini juga masih dirundung kesedihan. Nah, selain daripada menghabiskan malam tahun baru bersama dengan warga terdampak, Maria, Rati dan juga pemirsa, memang tentunya diyakini juga Presiden Prabowo Subianto juga akan meninjau berbagai progres pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi di berbagai wilayah yang terdampak, di mana memang sejauh ini berbagai daerah juga sudah berfokus pada pemulihan pasca bencana. Rati dan juga pemirsa, dan juga dalam konferensi pers kemarin disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih bahwa untuk infrastruktur dasar seperti listrik dan air ini sudah mulai dikebut juga di berbagai wilayah. Bahkan untuk juga jaringan komunikasi juga sudah mulai normal di beberapa kabupaten dan kota. Serta untuk jembatan, TNI mengatakan telah setidaknya membangun 32 jembatan Bailey dan juga 40 jembatan Aramco untuk memudahkan mobilitas dan juga logistik. Dan terkait dengan hunian warga terdampak juga disampaikan bahwa setidaknya sejauh ini sudah ada 1.550 unit hunian sementara yang sedang dalam proses pengerjaan. Dan tentu Rati, Maria dan juga pemirsa, ini juga akan menjadi salah satu yang diyakini akan ditinjau secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, kami perlu tekankan sekali lagi dan juga ingatkan sekali lagi bahwa memang untuk giat Presiden Prabowo Subianto sendiri yang sudah juga memang selalu bersifat dinamis, pemirsa. Jadi bisa jadi mungkin juga apa yang saya sampaikan saat ini bisa berbeda dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto nanti ya. Tapi yang pasti kami akan terus sampaikan informasi kepada Anda, apapun informasi yang telah kami konfirmasi kepada pihak yang memang relevan terkait dengan hal tersebut, dan nanti kami akan sampaikan kepada pemirsa di rumah. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih laporan lengkap Anda Haidar Faisal langsung dari Tapanuli Tengah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Prof Gun, kita sudah lihat ya bagaimana kemudian tadi disampaikan memang akan ada beberapa lokasi yang kemudian dicek langsung tidak hanya oleh Presiden tapi juga oleh para pembantunya. Tapi kalau dilihat di publik sebenarnya seperti apa sih cara menarasikan ya komunikasi dari percepatan bahkan perusahaan bantuan ini, kenapa kemudian masih diterima publik masih kurang baik begitu ya? Apa yang sebenarnya harus menjadi evaluasi, refleksi lagi kita dalam hal komunikasi pemerintah? Iya, evaluasi untuk perbaikan di 2026, menurut saya memang penanganan bencana Sumatera yang masih akan membutuhkan waktu lama ini, butuh gatekeeper informasi terutama untuk didiseminasikan ke halayak jauh lebih terorganisir. Maksudnya? Contoh misalnya, ada narasi yang didiseminasikan reguler dari waktu ke waktu melalui spokesperson yang jelas, bukan parsial-parsial sesuai dengan undangan media, gitu. Tapi memang
dia punya media center, punya satu FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation dari sisi protokol. Jadi Ada satu saya koordinator yang ditunjuk gitu ya? bayangkan ya, selama masa rehab rekonstruksi ini Mbak Maria, Mbak Rati, itu ada orang yang rajin menginfokan. Misalnya nih, seperti tadi data-data Mas Ivan itu, kan kita baru dengar setelah Mas Ivan bicara kan. Nah, tapi kalau misalnya ada satu juru bicara yang kemudian menyampaikan secara reguler bahwa misalnya di 3 provinsi ini, daerah-daerah ini sudah terdistribusikan, mana yang masih ada masalah, ya kan, itu disampaikan. Selama ini kan sudah tuh banyak yang bikin kompes kayak Letkol Teddy, kemudian juga BNPB juga. Jenderal Maruli. Ya Persis, kan, nah ini masalahnya kan berbeda-beda. Dan berbeda-beda orang itu tentu sesuai juga dengan kewenangan-kewenangannya masing-masing. Betul nggak? Iya. Kayak misalnya Seskap ya dengan kewenangannya, kemudian juga Panglima misalnya dengan Panglima TNI, atau misalnya pas menteri-menteri datang ke lokasi, ini namanya random kan? Nah, yang dibutuhkan itu adalah komunikasi terorganisir. Ditunjuk ada satu koordinator, bahkan beserta dengan jubir satu pintu gitu ya? Iya, bisa ad hoc kok. Bisa ad hoc selama misalnya fase rehab rekons ya. Dan itu akan sangat baik sekali, sehingga apa, informasi itu datanya feeding dari berbagai macam instansi, melintasi ego sektoral, Lintas kementerian dan lembaga. lintas kementerian, disampaikan ke halayak secara reguler. Kemudian ada monitoring evaluasi efektivitasnya. Kemudian nanti juga ada tentu basis yang kemudian bisa menjadi bahan policy brief baru bagi itu pemerintah. dia. Dan langsung lapornya ke presiden gitu ya? Langsung ke Coba presiden. kita tanya, apakah masukan dari Prof. Gun-Gun ini juga dapat dijalankan nantinya? Dari KSP seperti apa melihatnya? Nantinya harus ada satu terpusat pada satu gitu ya? spokesperson nantinya, Mas Ivan. Ya tentu semua masukan atau saran baik kita tampung, kita kaji, ya kita telaah begitu. Tetapi pada prinsipnya sekarang kan itu juga sudah berjalan begitu ya. Sebagai contoh misalkan BNPB dan juga menteri terkait itu selalu mengadakan press conference setiap hari, setiap sore ya. Itu sekitar jam 5 jam 6 kita rutin melakukan press conference. Lalu juga semua pejabat terkait itu rutin melakukan press conference ya setiap minggu. Di situ ada Pak Menko PMK, ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, Panglima TNI, Kapolri dan segala macamnya. Jadi artinya secara bersama-sama kita menyampaikan informasi kepada publik. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun bahwa pejabat-pejabat ini pejabat-pejabat ini sesuai dengan kewenangannya ya. Misalkan Menteri PU pasti akan bicara atau mengupdate soal perkembangan percepatan pembangunan infrastruktur. Misalkan Menteri Kesehatan tentu akan mengupdate soal bidang kesehatan ya. Tetapi pada prinsipnya semua itu dilakukan secara bersama, dilakukan secara serentak pada satu momen, pada satu tempat. Itu ada di preskon mingguan yang dikomandoi oleh Pak Menko PMK. Nah, kalau memang misalkan berkaitan dengan juru bicara, tentu itu menjadi domainnya dari Bapak Presiden. Tetapi pada prinsipnya kami menyadari betul bahwa komunikasi di masa bencana, di masa krisis ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat prioritas juga untuk menyampaikan atau mengabarkan kepada publik update-update penanganan bencana yang sudah kita lakukan ya. Misalkan sebagai contoh tadi disinggung soal bantuan di Aceh Utara. Tadi barusan saya cek kanan kiri, saya telepon kanan kiri, saya cek satu persatu, semua bantuan itu sudah dikirimkan kok ke Aceh Utara ya. Memang ada aspirasi atau ada curhatan lah ya dari Bupati Aceh Utara kemarin kepada Bupatinya langsung ya ngomong Asko dan juga kepada menteri terkait gitu ya. Sebagai contoh, saya cek di Aceh Utara. Di Aceh Utara itu sudah mengusulkan dana tunggu hunian untuk 2.366 kepala keluarga gitu loh. Nah, usulan dana tunggu hunian ini kan tidak mungkin muncul tiba-tiba. Ya, tentu ini berasal dari usulan para kepala daerah ya. Mungkin Bupati Aceh Utara juga sudah mengusulkan kepada pemerintah kepala keluarga mana saja yang berhak mendapatkan dana tunggu hunian. Nah, ini bentuk kolaborasi antara pemerintah Aceh Utara dan juga Pemprov serta pemerintah pusat. Artinya tidak ada satupun kabupaten kota bahkan desa yang dianaktirikan oleh pemerintah pusat begitu. Oke, Mas Ivan. Baik.
Semoga program-program yang saat ini dilakukan oleh Presiden khususnya untuk warga yang terdampak dapat berjalan dengan lancar dan juga secara merata begitu ya. Terima kasih banyak Mas Ivan. Terima kasih banyak. Dan juga Prof Gun sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat berlibur mungkin ya. Assalamualaikum. Iya. Kami akan jeda dulu pemirsa, ngomong-ngomong tadi Rati soal liburan gitu ya. Usai jeda kami ajak Anda di pemirsa untuk mengecek bagaimanakah beberapa lokasi wisata terutama di kawasan Bali yang katanya juga sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Saat lagi usai jeda ya.